10 tahun tepat gue bersama mobil ini, dan hari ini hari yang spesial banget karena gue akan ikut acara komunitas Audi Veyron. Yang mana sebenarnya agak unik nih. Audi itu setahun cuma jualan 17 unit. Bayangin, berarti sebulan round 1, ya pentok-pentok kalau lagi bagus, abis gias mungkin ya, bisa kejual 2 gitu. Iya, ini mobil tadi gue bilang kan udah 10 tahun. Iya, pertama kali gue beli itu 2016. Ini mobil bahkan udah melalang lintang di beberapa konten ya. Pernah di channelnya Ridwan Hanif juga ini mobil, jadi lumayan banyak membangun, dan bahkan ini merupakan salah satu mobil yang menjadi ide utama terbentuknya CVT Indonesia. Yeah. Oke, ini udah diapain aja sih mobil? Belum ada apa-apain, tapi kayaknya mulai 2026 ini gue mau kembali ke marwah gue sebagai anak mobil ya. Selama jadi reviewer dulu tuh malah lebih suka tampilan OM, karena kebanyakan review mobil baru kali ya. Sekarang kayaknya mulai 2026 ini akan banyak yang gue apa-apain terhadap mobil-mobil ini. Mulai dari si Audi ini, nanti juga Citroen, dan juga nanti Stargazer, dan kalau Cherry kayaknya udah nggak usah diapa-apain lah. Itu kayak enak mau diapa-apain juga. Oke, yang ini paling kemarin benerin lampu DRL di Berkah Auto, langganan gue, karena kemarin sebelumnya kalian mungkin tahu lah di channel lama kami pernah benerin di mana. Benerin DRL-nya nggak bener banget. Ya, jadi kami sekalian ganti, terus juga lampu belakang kami ganti juga karena sempat pecah di belakang, terus diganti. Sekarang sekalian di smokin aja karena kami udah ada kayak sedikit panutan kira-kira bakal gimana bentuknya. Nanti kedepannya kayak akan ganti velg, tapi pantengin deh Instagramnya Garasi RFR, gue akan update-update project car gue ini nanti akan bagaimana bentuknya. Yaudah yuk, jangan kelamaan, ditungguin teman-teman. Let's go. Oke, hari yang seru banget karena udah lama gak ngumpul-ngumpul sama Audi Veyron, yang mana itu adalah komunitas pemilik mobil brand Audi. Seru banget karena memang ya peminat mobil ini tuh sebenarnya memang orang-orang terpilih. Terpilih kenapa? Karena tahu sendiri penjualan mobil barunya Audi di Indonesia saja memang tadi kami bilang nggak banyak gitu. Jadi seru, ini bakal seru banget sih kalau bisa ngumpul-ngumpul terus rutin kayak gini. Terakhir kita ngumpul tuh di around November, dan hari ini kita spesial banget karena kumpul-kumpul kali ini itu bakal ada seremoni signing kerjasama antara Audi Veyron sebagai komunitas dengan Ibis Styles. Jadi nanti kami, para membernya ini, kalau nginep sana, bakal dapat rate khusus. Bahkan lebih murah potongannya dibandingkan dengan rate-rate dari Traveloka dan segala macam gitu. Jadi menarik banget. Oke, sebelum sana kayak cerita sedikit lah ya. Audi A4 yang gue pakai ini udah 10 tahun bersama gue. 2026 ini ya. Sebenarnya di akhir tahun sih 10 tahunnya, jatuhnya sekarang 9 tahunan. Sebenarnya 2016 pertama kali beli. Udah lama banget ya, pernah tampil juga di Ridwan Hanif, dan salah satu mobil pertama yang di-review di channel lama juga gitu ya. Dan in fact, kenapa nama CVT Indonesia itu ya berawal dari mobil ini. Karena waktu itu saya dengan mantan rekan saya itu dulunya pakai mobil yang bertransmisi CVT. Nah, mobil ini Audi A4 ini transmisi CVT. Dia namanya waktu itu sebutannya Multitronic sih, tapi itu CVT-nya Audi. Jadi makanya kami menamakan CVT. Itu singkatannya kami yang ganti jadi Cars Videos and Talk Shows. Nah, tapi ya singkat cerita, ya ini malah nge-spill ya. Kami berpisah sama mantan rekan kami ya. Mereka mungkin sudah lebih jago ya nge-review di channel sendiri, udah lebih besar juga. Jadi ya di channel ini channel kecil, memulai dari baru lagi sama teman-teman yang selalu support banget sama gua pribadi. Thank you banget. Mau makasih juga para CVTs yang ternyata begitu sadar dari channel baru mereka langsung auto subscribe, auto nge-view, view-nya juga alhamdulillah tinggi. Berarti tandanya ternyata teman loyalis CVTs tuh tinggi banget gitu. Jadi kepikiran apakah kita bikin meet up gitu ya. Meet up aja, meet up santai ngopi bareng. Siapa tahu kalian ada request bareng. Seru nggak ya kayak gitu? Coba deh
Tulis kolom komentar deh, menarik nggak ya kita adain kapan gitu misalnya. Coba deh, tulis kolom komentar ya. Ya itu singkat cerita dikit itu aja, nanti mungkin akan ada konten dedicated gitu ya. Audi A4 ini gue punya udah 10 tahun ya jatuhnya ya. Sekarang 10 tahun kilometer aja baru 60.000. Jadi emang jarang dipakai ini mobil. Lebih condong ini mobil agak takut hujan. Takut hujan itu sebenarnya lebih karena sayang, nggak tega nih, karena sebenarnya gara-gara mobil ini ya channel CVT Indonesia ada, dan juga gara-gara mobil ini bisnis-bisnis yang lain juga jadi lancar, karena ibaratnya karena ada mobil ini jadi ada mobil-mobil yang lain di rumah. Itu ini termasuknya mobil yang terlama ya yang ada di sejak ada CVT itu udah berganti, yang lainnya berganti-ganti, yang ini masih tetap dipertahankan gitu. Luar biasa. Ini kan memang pribadi memang ada pastilah ya punya preference masing-masing ya, kayak misalnya Om Fitra mungkin ya secinta itu sama Honda sampai kayak Prelude Type R gitu-gitu ya. Pasti memang walaupun bukan kita terafiliate banget sama satu brand itu, deep down ya pribadi masing-masing manusia pasti punya preference brand lah ya, pasti ada kayak loyalis fans lah. Yang jatuhnya mungkin kalau yang suka bola ya kayak jatuhnya pasti punya preference klub bola, tapi walaupun tetap nontonin the whole environment atau industri bolanya, atau ini kalau di sini industri otomotifnya gitu. Jadi kalau gue pribadi memang Audi. Cuma ya tetap kita sebagai reviewer memberikan review ya harus tetap bisa memberikan kekurangannya. Ya kayak kemarin video sebelumnya gue bahas Citroen ya, gue juga pemakai Citroen tapi tetap membeberkan apa aja kekurangannya Citroen. Nah ini Audi juga gue akan beberkan juga nih apa aja kekurangannya sebenarnya. Ya pakai ini 10 tahun kekurangannya sebenarnya kalau dibilang rewel gue nggak setuju. Mungkin tapi memang stigmanya tuh begitu. Bukan rewel sepertinya, lebih ke arah ini mobil yang nggak common dirawat, yang mungkin nggak semua orang paham cara merawatnya segala macam. Kalau kalian misalnya udah paham kira-kira kapan ya harus benerin apa alternatornya atau gampang harus ganti rack steeringnya, IPC-nya atau segala macamnya, kalian tahu timelinenya, itu malah justru jatuhnya servisnya bisa jauh lebih terjangkau. Karena apa? Ya kalian penanggulangannya itu yang bisa kalian jaga sebelum sampai terjadi masalah besar gitu. Jadi jatuhnya bisa lebih terjangkau. Dua, ya kalau bisa mungkin juga kalian tahu komunitas-komunitas yang bisa mensupport. Misalnya tahu bengkelnya yang bagus, bengkel yang nggak suka nge-scam segala macam. Anak-anak Audi pasti udah tahu bengkel-bengkel mana yang di itu biasanya bengkel biasa dihindari. Nah kalau kalian join sama Audi Veren atau misalnya sesimpel masih nanya-nanya doang juga bisa kok lewat DM-nya Audi Veren. Kalian bisa ngobrol-ngobrol di sana. Misalnya juga nanya suggestion modification itu juga bisa. Kurangnya dari mobil ini sih paling ya kalau bisa dibilang bukan yang paling empuk banget gitu ya, bukan yang nyaman tuh pasti memang Mercedes-Benz ya kalau di kelas ini ya. Misalnya waktu itu ya C-Class, tapi kan memang Audi tuh kayak kalau secara generasi sebenarnya jadinya dia sebagian generasinya si B8,5 ini sebagian kena ke W205 dan sebagian kena di generasi BMW itu di G20 gitu ya. Tapi sebagian generasinya masih ada yang kena ke F30 juga, dan ada yang masih kalau misalnya itu W204 waktu di Mercedes-Benz-nya. Jadi ya masih kena-kena gitu. Tapi kalau masih W204 jujur masih nyamanan ini. Dan ya varian ini juga lemahnya dibandingkan dengan dua mobil tersebut kelas-kelasnya ya. Ini FWD sendiri nih base-nya. Ada yang varian Quattro tuh tapi yang B9 yang masuk ke Indonesia. Kita tuh cuma kedapatan ini, dan ini udah SKD, jadi udah semi knockdown. Jadi waktu itu sempet dirakit lah di Indonesia, makanya populasi paling banyak gitu ya. Kelemahan berikutnya paling ya kalau misalnya kalian pakai ini ya bersiap dengan depresiasi yang tinggi ya dari harganya. Waktu dulu aja kami beli harga udah masih ratusan juta gede, sekarang tinggal seratusan juta gitu ya. Tapi memang harus persiapan, kalian dijual mesti tahu kondisinya tuh kalau dijual udah gimana mobilnya gitu loh, masih dijual karena sudah rusak kah atau apa segala macem. Paling minus-minusnya juga paling kalau kalian tipenya yang kayak kami nih agak ngejaga pakai mobil jarang-jarang, siap-siap tuh alternatornya tuh, karena kan memang mobil Eropa tuh dia justru memang build untuk selalu dipakai justru. Kalau kalian nggak pakai, misalnya alternatornya kan nggak, jadi jarang dialirkan listrik ya, yang itu harus diganti, dan kalau ganti jadi lumayan pricey gitu. Ya jeleknya lagi juga memang banyak beberapa bengkel itu melihat karena
stigma Audi, kan barang-barang Audi mahal, blablabla. Jadi mereka beneran mahalin gitu loh. Jadi gara-gara stigma itu nyampe ke tukang bengkel, mereka mengambil untungnya dengan adalah ini orang Audi nih. Mereka udah tahu juga anyway harga spare part bakal mahal, kasih aja mahal. Gitu tuh juga kadang jeleknya. Mungkin anak Audi udah tahu ya oknumnya siapa gitu ya. Nah, dan lemahnya lagi juga paling ya tipikal mobil Eropa ya. Itu juga nih atapnya kalau kalian sering taruh di garasi jarang kena udara, atapnya suka turun. Kan kain nih dia suka turun. Itu juga kelemahan di BMW juga kayak gitu, tapi itu kalau udah yang agak berumur gitu ya. Oke, ya sharing-sharing dikit, nanti mungkin video dedicated kepemilikan 10 tahun bersama mobil ini akan dibahas di konten berbeda kali ya, lebih seru kayaknya gitu. Tadi malah nge-spill dikit apa yang terjadi dengan CVT Indonesia. Terus juga sama nge-spill kekurangannya dikit lah ya selama 10 tahun pegang mobil ini. Nanti kita akan bahas dedicated, nah karena kita udah mau nyampe. Kita mau isi dulu bensin BP. Di BP, kenapa ngisi Audi di BP? Sebenarnya biasanya kami selalu ngisi 98 ya. Tapi belakangan ini 98 tuh punya Shell sama Pertamina doang. Nah sejak nggak ada lawan nih 98, kami merasakan kualitas 98 di BUMN ini agak menurun. Dan tambah lagi, kenapa kami BP, dia juga sebenarnya memang minimum oktannya 95 anyway. Jadi BP masih punya 95 dan Audi, yes, di F1 sponsor bensinnya BP. Jadi match in heaven lah ya, cocok lah ya. Kita akan isi dulu, terus juga akan ketemu sama temen yang ternyata orang Croissant juga. Jadi dia punya Citroen juga, lucu ya. Bila mobil nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama dia deh. Oke, kita ngisi, terus nanti kita akan ketemu di Audi MT Haryono. Let's go. Ngopi dulu kita, begitu sampai di Audi MT Haryono, kita ngopi dulu santai. Nah ini sekarang hari ini kita bakal touring, kan tadi kita udah cerita-cerita dikit tentang pakai Audi. Ini kita berada di dealernya Audi dan banyak banget line up kerennya Audi, seperti Audi Q7 yang second facelift nih. Wah, keren banget ya. Ada Audi A6 yang baru. Ini yang disarungin apa kita nggak tahu, kayak Audi S3 deh kalau dari bentukannya nih. Kalau dari grillnya sih Audi S3. Dan ada Audi A5 Sportback. Nah, kalau di sini ini ada Audi Q8. Lamborghini Urus in disguise. Ini keren banget ya Audi Q8. Dan kita juga in fact kita akan diiringin sama Audi Q8 juga. Jadi bakal seru banget. Dan ada Audi Q8 juga, ada banyak Audi Q8 ini ya. Dan ada Audi A8L. Tapi ini previous gen ya di pameran sini karena ini yang masih pakai mesin W12. Mesin Bentley. Oke, ini sekarang kita udah sama dedengkotnya Audi Veyron nih. Ngobrol dulu sama Om Sun. Ini Om Sun nih, andalan gue nih. Andalannya Audi nih, yang menjaga Audi tetap ramai ya di Indonesia ya. Tahun lalu jualan cuma 17 nih. Hah? Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting di hati kita Audi paling nomor semoga satu. didengar sama TPM ya. Amin. Solid, disupport nih gitu kan. Barang-barangnya juga. Karena kalau kita keluar kan gampang banget kita mau cari ya. Wah, kalau lagi di luar negeri tuh enak ya. Ini gue jajan nih semua barang-barang gue nih. Wih. Jadi kalau mau kalau mau beli barang-barang Audi titip Om Sun boleh? Oke Om, menurut Om 17 itu berarti tandanya makin eksklusif. Tapi gimana Om? Tapi kalau Audi Veyron ini inklusif atau eksklusif? Kalau kita sih open ya. Yeah. Kita open aja ya, kita berharap porsi kue kita lebih banyak. Jadi teman-teman lebih banyak lah kenal sama Audi. Tapi memang kesan eksklusif itu juga berdampak pada kondisi second marketnya. Karena banyak teman-teman yang kalau gue tanya gitu, emang kenapa lu pilih Audi? Gitu kan? Ada yang emang suka banget, emang ada yang jarang Om. Di jalan jarang. Pengen eksklusif gitu ya. Eksklusif, tapi jarang boleh. Memang jarang ya Audi. Cuman kita juga mesti punya knowledge yang cukup lah. Jangan sampai kita cuma pengen doang, suka, tapi pas nyemplung, mungkin dapat barang yang kurang bagus, nyari bengkelnya, iya, terus kan mungkin ada
seok bengkel Iya, kanan iya, kiri iya, iya. itu kan banyak yang terjadi begitu kan, atau Betul. nggak ready secara budget untuk kan namanya kita beli Persiapan. mobil second ya, Wow. merek apapun itu Betul. Walaupun memang harga second marketnya memang lebih murah, menggiurkan. kita harus punya budget tambahan untuk mempersiapkannya. Betul. Tapi sebenarnya Om, stigma mobilnya gampang rusak itu benar nggak sih? Enggak, reliable. Enggak, Mobil reliable ya? gue Lu berapa tahun? Tuh sekarang ini lagi 15 tahun, 15 ya, gue Pakai 15 tahun? lama-lama sih. Pakai 15 tahun? Lama-lama, ya. Kalau dirawat enggak masalah. dan asal tahu bengkelnya ya nggak sih? Iya, asal gini, sebenarnya salah kaprahnya adalah kalau yang benar-benar entusias nih ya, dia udah tahu nih kira-kira timing Akan harus servis iya, kapan? gantinya Betul, kapan. Betul. Jadi sebelum kejadian rusak dulu, dia udah ganti preventif. Benar. Nah, gitu. Hari ini kenapa bawa Audi S5? Yes. Karena Audi TT gue, mohon maaf nih, emang rawatan, cuman Iya. akinya problem. Ya itu tuh common lah ya, Common ya ternyata kadang akinya lah. udah Berumur. udah 4 tahun. Iya wajar, Oke lah ya, oke lah. Ya Gitu. ganti. Kirain mau nunjukin gue untuk enggak. biar gue ke racun lihat kayak gitu Oh gitu. iya, boleh. Boleh. Oke Om, hari ini kita kira-kira berapa orang nih Om? Bakal rame nggak nih Om? Hari di Audi Fair ini? 20-an ya, orangnya 20-an. Oh rame ya. Nanti kita ada acara di Ibis Style Jati Bening. Jadi kita pertama kumpul di Audi MT Haryono dulu. Ya dealer terbesar Audi ya. Ya, Ya, terus kita ke Ibis Style. Ibis Style. Ngapain kita di Ibis Style? Nanti kita ada agreement di sana. Jadi kita ada khusus untuk member-member Audi Verin nanti akan dapat special discount kalau nginep di sana. Wah. Ya kan, makan nginep semua. Mantap. Ya, kebetulan member juga yang punya itu. Iya, itu dia. Berarti Jadi kita saling support lah. saling support. Kita nanti kita akan pamerkan juga di sosial media juga ya. Siap. Oke Om, kita akan seru-seruan bareng ya. Oke. Yang paling seru kita temenin juga sama orang Audi pakai itu ya Om ya. Pakai Audi Q8 ya. Yes. Wah, ini mobilnya Om Sun nih. Audi, go! Oke, kita udah iring-iringan nih sekarang dari Audi MT Haryono menuju ke Ibis Styles di daerah Jati Bening. Nah, ini nggak jauh sih sebenarnya, kita akan lewatnya tuh rutenya akan lewatin dari Audi MT Haryono tuh lewat Halim, masuk tol Halim. Terus kita akan ke exit setelah Jati Waringin ya, depanan dikit. Terus nanti kita exit, kita masuk ke belok kiri gitu. Menarik nih, rame banget ya. Ada yang pakai Audi S5, ada yang pakai Audi A6, Q7, Q8. Wow, Q7-nya tuh juga udah dimodif. Ada yang pakai Q3 warna biru, menarik. Dan seneng gitu rasanya ngelihat Audi banyak di jalan. Satu hal yang kami paling suka kalau lagi jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa? Setiap jalan-jalan ke luar negeri itu Audinya banyak banget, gak usah jauh-jauh deh. Sesimpel ke Singapura aja, Audi banyak. Itu rasanya deep down hati kecil ya, yang udah selalu suka Audi dari kecil. Rasanya tuh seneng gitu ngeliatnya. Banyak Audi gitu. Di Indonesia kan jarang banget ketemu Audi, itu susah gitu. Ya, dan lihat kayak gini tuh seneng banget. Oh ya, ada satu hal nih menarik nih ya. Pernah satu momen kejadian ini baru-baru ini. Jadi dimana sebenarnya harga mobil ini bekasnya udah parah ya, udah hancur banget kan, 100-an juta ish gitu. Pernah ketemu parkir di daerah Jakarta Timur lah ya. Lagi berhenti di sebuah minimarket, terus lagi mau bayar, depannya tuh anak kecil gitu sama bapaknya. Anak itu sama bapaknya naik Suzuki R3. Nah, jajar sebenarnya mobil kita, Pak, jajaran. Nah, terus si anaknya bilang sama bapaknya, Pak, Audi, ada mobilnya Iron Man. Satu sisi ada satu hal yang menggelitik di dalam hati kami, tau gak apa? Pas dia ngomong gitu dalam hati, Dek, sama harga R3 AD aja lebih mahal harga R3-nya AD itu. Ya karena sekarang misalnya harga barunya R3 itu berapa kan? 300 ish ya. Si A4 ini kalau misalnya si AD emang suka banget ya, suruh bapaknya beli R3 jual ganti Audi juga masih kembalian untuk benerin mobilnya. Ya kan? Iya loh. Ya itu sih, ya hal-hal kecil kayak gitu yang sebenarnya menarik banget ya untuk dibahas, karena ternyata memang saking jarangnya tuh masih dapat wow effect untuk ke beberapa orang gitu. Walaupun dulu kami belinya 2016 harganya masih secondnya 600 ya waktu itu ya. Masih lumayan tinggi karena waktu itu baru mau ganti generasi ke B9 ya. Itu inget banget 2016 tuh ganti generasi ke yang B9 yang mana udah ada Quattro-nya. Ini masih fresh ting-ting nih kan, facelift terakhir kan sebelum akhirnya ganti generasi kan gitu. Yaudah, kita udah mau nyampe Ibis Styles.
Iring-iringan dulu. Oke, jadi acaranya tuh sekarang kita habis dari Audi MT Haryono, kita sekarang kayak menuju ke Ibis Style Jati Bening. Nah, di Ibis Style Jati Bening ini kita kayak ya ngumpul-ngumpul, ramah-tamah, makan bareng, ngobrol-ngobrol sama fellow Audi Verain gitu, komunitas pemilik Audi. Dan yang menariknya, gue nemu nih salah satu temen gue di Audi Verain yang ternyata line up mobil itu mirip sama gue, dan dia ternyata di satu komunitas juga di Croissant. Nah, berarti tandanya line up mobilnya mirip, pakai Citroen juga dan pakai Audi juga. Namanya nih Roreha. Halo. Nah, fakta menarik, dia sebenarnya adalah salah satu, dia adiknya tim CVT juga yang baru ya. Yoi. Justru gue kenal dia duluan daripada abangnya. An, gue pengen nanya sama lo. Ya. Kenapa lo pakai Citroen dan juga Audi juga? Menurut lo apa kesamaan dari kedua mobil lo, dan kenapa bisa tiba lo juga pakai Citroen dan juga pakai Audi juga? Sama-sama jarang ada di jalan. Oh, jadi intinya itu. Intinya itu. Jadi Jadi nggak pengen sama aja sih sama. Oh, intinya lu pengen tampil beda aja ya? Sama beda. Tapi malah samanya sama lo. Iya, lo sama gua. Pola pikirnya berarti kita sama ya? Mungkin. Iya, nggak pengen sama orang di jalan, tapi budgetnya masih tipis. Budgetnya tipis. Wajar masih. Budget pelajar. Iya, karena ya sekarang harga Audi, ya kalau misalnya kalian mau beli Audi Gen kita, ya lu pakai Audi A4 ya? Evo. A4 B85. B8 setengah. Berarti mobil Audi kita sama, tapi Citroen kita yang beda ya? Citroen kita beda. Kita Aircross, gue Aircross, dia yang C3 tapi udah dimodif. Yoi. Gokil. Poverty spec. Paling gagal lah. Justru di Croissant menurut gue yang paling nyetel dia. Paling nyetel, yang paling udah di apa-apain punya lo kan. Iya. Karena sebenarnya yang lain tuh nggak berani ngapa-ngapain karena nyari PCD susah. Betul. Nggak, jadi males kadang jadinya untuk Bener. ngapa-ngapain gitu. Nah, An, sekarang B85 udah murah kan? Udah murah banget. Harga LCGC. LCGC, cuma memang rawatnya baru. Kalau Lumayan. ganti rekstir bisa nguliahin lu sampai lulus. Alternator aja seharga uang pangkal ya. Betul. Atau update software murah lah ya. Murah, masih Ya, murah lah. Gue pernah master RAM itu seharga uang pangkal juga, ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya, memang tapi menurut gue bukan yang rewel juga. Memang harga spare partnya begitu rusak mahal. Tapi kalau lu makainya baik-baik, makainya juga bukannya di push terus mobilnya, menurut gue sih aman-aman aja. Sebenarnya aman-aman aja sih. Semua partnya itu kan dia memang udah waktunya aja kan. Oke, iya. Waktunya udah 10 tahun lebih, udah 12 tahun ya. Jadi Sudah saatnya. aja diganti. Emang partnya kan ngikutin harga mobilnya. Yes. Jadi pakai Audi nggak ribet lah ya? Nggak ribet. Lu pakai harian lagi bahkan dia? Harian setiap hari Pondok Cabe ke SCBD. Waduh, kalau gua aja masih takut kalau gua pribadi. Karena menurut gua udah pakai dari 2016 kali ya, jadi udah 10 tahun, jadi kayak ngerasa makin sayang aja. Ya, kalau Citroen gua lebih dia pakai harian malah Ya. justru. Citroen malah jarang harian ya? Jarang harian malah situ. Malah Citroen jarang harian. Gila. Jadi intinya lu Audi dan Citroen karena jarang di jalan. Jarang di jalan. Pengen beda aja. Pengen beda aja. Intinya itu doang. Intinya itu Nggak doang. ada Nggak ada yang lain. Apa kayak emosional apa gitu kagak ada. Enggak. Klise itu. Ya, jadi itu lucu banget karena line up mobil gua sama dia mirip di rumah, jadi Prancis dan Jerman jadi satu ya. Iya, Jadi, itu dua mobil yang berada dalam payung yang sama juga ya. Iya, Makanya betul. nasib brandnya yang Citroen masih better lah ya. Emang karena baru mungkin. Karena baru ya. mungkin yang Audi Udah diambang lah ya. enggak lah. Enggak lah ya, masih. Jualan 17 tuh masih untung kayaknya. Oh iya. Jualan 17 tahun kayaknya masih untung deh. Jadi itu kita lihat lagi keseruannya.
Oke. Udah balik lagi. Ya tipikal kalau habis kumpul-kumpul sama komunitas ya. Pasti balik jam 1, jam 2 karena kan kita biasanya sampai makan siang. Nah, ini sekarang udah jam 2-an, udah balik lagi ke rumah. Karena ini kumpul hari Minggu ya. Waktunya kumpul lagi bersama keluarga. Ya gitu aja. Jadi tetap solid ya. Jadi intinya sekarang bagi para member Audi Veyrain yang mau join, silahkan nanti tinggal hubungin Audi Veyrain aja. Yang udah bisa join, member Audi Veyrain dapat VIP member untuk nginep di IB Style Jati Bening. Wah, potongan 30% lumayan banget kan? Keren. Oke, terima kasih banget sudah nonton live video ini. Subscribe ke channel kami yang baru. Beda ya, namanya sama tapi beda, subscriber masih kecil, video juga masih dikit, dan juga Instagram kami di @cvt.idn dan TikTok kami di @cvt Indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.